Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsu tsaniya asyara. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masuk ke dalam bab atau pelajaran yang ke-12 min adabid darisi, yaitu masih membahas mengenai adab-adab seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa alla yadkhula alaihi bi ghairi idhnin. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya tidak masuk ke dalam majelis beliau tanpa izin. Tanpa izin. Nanti akan ada rincian terhadap perkara tersebut. Wa idza kana ma'ahu ghairuhu qaddamal afdhala wal asanna. Dan jika seorang penuntut ilmu itu hendak masuk ke majelis seorang ulama bersama banyak orang, bersama banyak orang atau bersama orang-orang yang lain, qaddamal afdhala, maka hendaknya dia mendahulukan yang penuntut ilmu yang lebih afdol, dari sisi keilmuannya, wal asanna, dan juga yang lebih tua dari sisi usianya. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yadkhula kamilal haibati. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu jika ingin masuk ke majelis seorang ulama, itu hendaknya dalam keadaan kamilal haibati, yaitu dalam keadaan rasa segan atau juga hormat yang sempurna kepada ulama tersebut. Kemudian apa? Farighul qalbi minasyawaghili. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu jika ingin masuk ke majelis seorang ulama, itu dalam keadaan hatinya itu kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan hati. Mutatahhiron, dan hendaknya masuk ke majelis seorang ulama itu dalam keadaan suci. Kemudian mutanadzifan bisiwakin, dan juga hendaknya membersihkan mulutnya dengan siwak. Wa qassa dhufurin, dan hendaknya masuk ke majelis ilmu dalam keadaan kukunya itu sudah terpotong. Kemudian wa izalata rihin karihin, dan hendaknya seorang penuntut ilmu ketika hendak masuk ke majelis ilmu itu dalam keadaan sudah menghilangkan bau badan yang tidak enak. Menghilangkan bau badan yang tidak enak. Wa yusallima 'alal hadirina bisautin yusma'uhum. Dan hendaknya ketika mau masuk ke majelis ilmu itu memberikan salam kepada seluruh orang yang hadir dengan suara yang dapat diperdengarkan kepada mereka. Yusma'uhum ini fi'il majhul dari bukan sami'a yasma'u tapi dari asma'a yusmi'u. Jadi naibul fa'ilnya kembalinya kepada sautin. Kemudian wa yakhassa syaikha wa yakhassa syaikha bi ziyadati ikramin. Kemudian setelah memberikan salam yang umum kepada para hadirin, kemudian mengkhususkan kepada syaikhnya itu dengan pemuliaan tambahan. Bisa jadi dengan mendoakan, dan juga lafaz-lafaz yang menunjukkan pemuliaan. Wa kadzalika yusallimu idzan sarafa. Demikian juga seorang penuntut ilmu itu jika ingin meninggalkan majelis, hendaknya dia juga memberikan salam. Kemudian beliau melanjutkan wala yatakhatta
riqaban nasi. Wala yatakhatta riqaban nasi. Dan janganlah seorang penuntut ilmu hendaknya jangan melangkahi ya bahu-bahu manusia. Artinya apa? Kalau misalnya sudah penuh, tapi kita ingin ke tempat yang lebih depan lagi. Konsekuensinya dia harus melangkahi bahu-bahu manusia. Maka ini bukan bagian dari adab penuntut ilmu. Wa yajlisu haitsun tahabihil majlisu illa an ya'dhanal muallimu awil hadiruna bittaqaddumi wattakhatti. Ya wa yajlisu haitsun tahabihil majlisu. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya jangan duduk di tempat yang kosong. Ya, tempat yang kosong. Karena bisa jadi tempat yang kosong tersebut itu sudah ada yang menempati, ya, tetapi mungkin yang menempati tadi itu sedang ke belakang, ya, dan sedang ada keperluan sebentar lalu akan kembali. Jangan ditempati. Illa, ya, kecuali an ya'dhanal muallimu, jika gurunya atau syekhnya itu mengizinkan, oh tidak apa-apa, tadi fulan tadi sudah pulang, silakan duduk di situ. Awil hadiruna, atau murid-murid yang lain. Ya, sudah tahu bahwa fulan tadi itu memang sudah tidak akan kembali, karena ada uzur. Silakan duduk di tempat yang kosong tersebut. Ya, bittaqaddumi wattakhatti. Ya, jika mereka guru atau juga hadirin yang lain itu mengizinkan, yang mempersilakan dia ke depan, dan juga untuk melangkai bahu-bahu tadi. Au yu'lamu min halihim itharu dzalika. Dan juga sudah diketahui ya dari keadaan mereka ya bahwa memang karakteristik dari majelis ilmu tersebut, jika ada yang kosong ya silakan ditempati, mendahulukan siapa yang hadir duluan misalnya. Jika memang sudah diketahui, ya maka silakan duduk di tempat yang kosong atau melangkahi bahu-bahu tadi. Tapi asalnya itu tidak boleh. Kemudian beliau melanjutkan, wala yuqimu ahadan min majlisihi. Janganlah seorang penuntut ilmu itu meminta orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ya kan sudah duduk, kenapa diminta berdiri? Misalnya untuk bergeser dan lain sebagainya. Asalnya itu tidak boleh. Kemudian fa in atharahu ghairuhu bimajlisihi lam ya'khudhu. Dan jika ada seseorang yang menyerahkan tempat duduknya, ya misalnya silakan nih duduk di tempat saya akan mundur saja. Ya. Maka lam ya'khudhu, jangan diambil. Ya walaupun dia menawarkan, itu jangan diambil karena kita yang terlambat. Kita yang datang lebih akhir. Walaupun ada orang lain yang menawarkan, ya kita tidak perlu mengambilnya. Saya datang belakangan, saya akan duduk lebih belakang darimu. Illa, yang melainkan, an yakuna fi dzalika maslahatun lil hadirina. Ya kecuali jika memang seorang penuntut ilmu itu datang ke majelis ilmu, kemudian hadirin yang lain itu menyilakan, oh fulan engkau di depan saja. Ya, kenapa? Karena ada maslahat, ada manfaatnya bagi hadirin yang lain. Ya. Bi an yaqraba minal ustadzi wa yudzakirohu mudzakaratan yantafi'ul hadiruna biha. Ya. Apa maslahatnya atau manfaatnya? Bahwa nanti ya penuntut ilmu tersebut kan jadi lebih dekat dengan ustadznya. Dipersilakan duduk dekat ustadz, karena terkadang ada penuntut ilmu yang memang tempatnya itu harus di dekat ustadz. Supaya apa? Supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Kenapa? Dari yudzakirohu mudzakaratan yantafi'ul hadiruna biha. Yang kalau dia itu duduk di depan, itu nanti akan banyak bertanya dan berdiskusi dengan ustadznya. Nah, dari diskusi tersebut, itu orang-orang yang hadir itu akan mengambil manfaat darinya. Kita mengetahui ada beberapa karakteristik penuntut ilmu yang seperti itu. Yang ketika duduk di depan, kemudian banyak berdiskusi,
itu membawa manfaat kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Kemudian wala yajlisu wasatal halaqati illa lidaruratin, dan seorang penuntut ilmu hendaknya tidak duduk ya di tengah majelis atau di tengah halaqah ilmu illa lidaruratin, ya kecuali memang kondisi yang darurat. Wala bainas sahibaini illa biridhahuma, dan juga jangan duduk di antara ya dua orang yang sudah duduk. Karena kan terkadang sudah ada dua orang yang duduk di majelis, kemudian ya tempatnya mungkin agak berdesak-desak, nah dia memaksa untuk duduk di antara dua orang tersebut. Nah, terkadang itu terjadi. Itu tidak boleh. Ya bukan adab seorang penuntut ilmu illa biridhahuma. Ya, kecuali dengan ridho keduanya. Wa idza fusiha lahu qa'ada. Ya, dan jika memang dua orang tersebut merenggangkan. Ya, merenggangkan karena ya ingin atau memberikan ridho kepadanya, boleh engkau duduk di antara kami, ya maka dia bisa duduk di antara dua orang tersebut. Kemudian wayah risu alal qurbi minal ustadi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu berusaha untuk dapat duduk dekat dengan ustadz. Mengapa? Liyafhama kalamahu fahman kamilan bila masyaqqatin. Supaya kalau dia duduk dekat dengan ustadz, itu dia akan lebih mudah memahami ucapan ustadz tersebut dengan pemahaman yang sempurna. Bila masyaqqatin, tanpa adanya kesulitan. Ala syaritoti, tetapi ada syaratnya. Alla yartafi'a fil majlisi ala afdala minhu. Ya, jangan sampai dia itu saking dekatnya, itu memilih tempat duduk yang tinggi, ya, atau lebih mencolok. Yang tempat yang tinggi dan lebih mencolok tersebut itu lebih afdol daripada ustadz atau syekh tersebut. Tidak boleh. Pokoknya tempat yang walaupun dekat, itu tempat yang paling mulia, paling utama itu milik ustadz atau syekhnya. Tidak boleh kemudian kita menjadi lebih mencolok. Kemudian wa yata'addabu ma'a rifqatihi wa hadiri al-majlisi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu beradab kepada teman-teman dekatnya dan juga orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Fa inna ta'addubahu ma'ahum ta'addubun ma'al ustadzi wa ihtiramun li majlisihi. Karena beradab pada sahabat dan juga hadirin majelis itu sama saja dengan beradab kepada ustadznya dan juga memuliakan majelisnya. Ya, salah satu kita beradab dengan baik di majelis adalah kita berbicara yang baik dan beradab kepada semuanya. Ya, hal tersebut membuat majelis akan lebih kondusif untuk diikuti. Ya, kemudian beliau melanjutkan wa yaq'udu qi'datal muta'allimina, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk dengan cara duduknya seorang penuntut ilmu. Ya, jadi sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwa ada anak seorang sultan atau penguasa yang hadir di majelis ilmu, ya, kemudian bersandar ke dinding. Maka kemudian pertanyaannya itu tidak direspon, karena dianggap cara duduknya itu bukan cara duduk yang sopan yang sesuai dengan cara duduknya seorang penuntut ilmu. Maka di sini dalam dars, ya dalam majelis itu hendaknya memuliakan syekh dan majelis dengan duduk yang sopan, yang baik. Wala yadhaku, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak tertawa dalam majelis ilmu. Wala yukthirul kalama bila hajatin, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak banyak berbicara ya tanpa ada keperluan. Wala ya'buthu biyadihi wala ghairiha, dan janganlah
Seorang penuntut ilmu itu berbuat gerakan-gerakan yang sia-sia, tidak perlu, baik dengan tangannya atau anggota tubuh yang lain. Wala yaltafitu bila hajatin. Dan janganlah seorang penuntut ilmu itu ya menoleh-noleh ke tempat lain tanpa ada keperluan. Bal yuqbilu 'alal ustadzi munsitan ilaihi. Ya, bahkan seorang penuntut ilmu itu hendaknya menghadap gurunya ya, sambil ya tenang, dengan tenang dan menghadap gurunya, mendatangi gurunya dengan menghadap ke arah gurunya dan dengan tenang. Wala yasbiqu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Nah, ini juga penting. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya tidak mendahului gurunya untuk menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan. Terkadang ini ada. Ya, dalam majelis ilmu, seorang penuntut ilmu atau hadirin itu tanya kepada syekhnya. Nanti penuntut ilmu yang lain yang mungkin memang sudah memiliki ilmu, itu berusaha menjelaskan atau menjawab pertanyaannya, ya, mendahului ustadznya. Nah, ini bukan adab seorang penuntut ilmu, karena yang ditanya itu ustadznya, bukan penuntut ilmu yang lain. Seperti itu. Illa an yu'lama ridahu, ya melainkan memang ridho dari ustadznya sudah diketahui. Mungkin memang penuntut ilmu tersebut sudah diketahui kecemerlangannya, dan ustadz tersebut mengizinkan orang tersebut untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Fayastadilla ala fadilatil muta'allimi. Maka jika seseorang itu diizinkan untuk menjelaskan permasalahan atau menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada ustadznya, ini menunjukkan akan keutamaan dari penuntut ilmu tersebut. Ya, asy-syarhu, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bagian ini. Al-qismu tsalitsu adabut darisi fi darsihi. Macam adab seorang penuntut ilmu yang ketiga adalah adab penuntut ilmu di dalam pelajarannya. Qauluhu, ya ucapan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, beliau mengutip dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa alla yadkhula alaihi bi ghairi idznin. Ya, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak masuk ya, ke dalam majelis ilmu tanpa izin syekhnya. Nah, apa ini? Hadza syuru'un minal musannifi fi adabi dukhulil muta'allimi ila majlisil muallimi. Ini adalah permulaan dari penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, dalam menjelaskan adab-adab seorang penuntut ilmu ketika masuk ke dalam majelis ilmu. Wahia adabun ya'tanal ulama'u biha. Ya, wahia adabun ya'tanal ulama'u biha. Dan ini adalah adab-adab yang diperhatikan oleh para ulama. Mengapa? Li'annaha min ikhtiramil ilmi wal muallimi. Karena beradab dalam masuk ke majelis ilmu termasuk bentuk memuliakan ilmu dan gurunya. Wa majlisil ilmi, dan juga termasuk bentuk memuliakan majelis ilmu. Al-awwalu, yang pertama, al-isti'dzanu fil dukhuli 'alal 'alimi. Al-isti'dzanu fit dukhuli 'alal 'alimi. Ya, meminta izin ketika masuk ke dalam majelis seorang ulama. Beliau melanjutkan, wa min dzalika annal muta'allima la yadkhulu 'ala mu'allimihi illa bisti'dzanin. Bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya tidak masuk ya ke majelis ilmu gurunya melainkan dengan izin, ya dengan meminta izin. Wa la'alla hadza idza kana asy-syaikhu fi majlisin khassin yahtaju fihi ila isti'dzanin. Nah, ini ada perinciannya. Barangkali yang dimaksud di sini, itu jika syekh tersebut itu memiliki majelis khusus yang perlu ya izin untuk kita masuk ke majelis tersebut.
Karena biasanya seorang syekh itu memiliki majelis umum di masjid atau di kelas, dan juga memiliki majelis khusus yang biasanya muridnya itu adalah orang yang terpilih. Ya, barangkali dari kemampuan bahasa Arabnya atau dari kemampuan ilmu usulnya. Ya, bahwa tidak semua kitab itu bisa diajarkan kepada orang umum. Karena memerlukan ilmu alat-alat tertentu misalnya. Maka jika syekh tersebut memiliki majelis khusus yang perlu izin untuk masuk ke dalamnya, ya, maka itu adalah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Kamanzilihi, ya misalnya majelis tersebut ada di rumah dari syekh tersebut. Au ghurfatin lahu fi masjidin, atau di ruangan khusus beliau di masjid. Ya, bukan di kelas, bukan di tempat sholat yang umum. Wa qad asyara an-Nawawiyyu fi Tibyani wa min ba'dihi atau wa man ba'dahu Ibnu Jama'ata ila hadzal qaidi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah mengisyaratkan hal tersebut dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan juga yang setelahnya itu adalah Ibnu Jama'ah terhadap qaid ini, ya, mengenai ya syarat atau kriteria ini. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di At-Tibyan safhata At-Tibyana safhata arba'in wa ishrina, halaman 24, kemudian Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, ya kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, safhata ikhda wa mi'atin, halaman 101. Kita kembali ke atas. Wa illa fakalamuhu huna mutlaqun ghairu muqayyadin. Karena kalau syarat meminta izin untuk masuk kelas itu tidak dibatasi bahwa majelisnya itu harus majelis khusus, nanti ucapan beliau ini itu jadi umum, mutlak, tidak terikat. Ya, artinya berarti masuk majelis masjid pun itu harus minta izin. Majelis umum, daurah umum pun harus minta izin kalau tidak diberikan batasan tadi bahwa ini berlaku untuk majelis yang khusus. Wa qad ja'atil adillatu minal kitabi was sunnati bi taqriri adabil isti'dzani. Dan sungguh telah datang dalil-dalil dari Alkitab, ya Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan adab untuk meminta izin. Ya. Mengapa? Li'anna syaikha qad la yuridu ahadan yadkhulu alaihi. Karena terkadang seorang syekh itu tidak ingin seseorang tertentu itu masuk ke majelisnya. Ya. Wali'anna dukhula bidun isti'dzanin qad yu'addi ila wuqu'il 'aini 'ala syai'in la yardahul madkhulu 'alaihi. Karena secara umum kita masuk ke sesuatu, ya, misalnya masuk ke rumah orang. Ya, masuk ke rumah orang tanpa izin itu terkadang dapat mengakibatkan ya terjadinya pandangan atau sumber sesuatu, ya, sumber dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh orang yang dimasuki, misalnya pemilik rumah. Ya, kalau masuk rumah orang tanpa izin itu bisa jadi ya itu mengakibatkan ya sumber masalah atau ya pandangan yang tidak diridhoi oleh pemilik rumah. Ini secara umum saja walaupun kita dekat dengan pemilik rumah tersebut. Ya wa idza kana hadza wa idza kana hadzal adabu matluban fi umumin nasi, ya maka jika adab ini yaitu adab minta izin ketika masuk ke tempat apapun, ya itu kan adab umum. Ya jika adab yang umum tersebut itu dituntut kepada seluruh manusia secara umum, fahuwa fi haqqil muallimi akadu. Ya maka kalau kita lihat dari hak seorang pengajar atau ustadz, maka itu lebih kuat. Ya, kita masuk ke rumah teman kita saja harus izin, apalagi kita masuk ke majelis seorang ulama. Itu lebih kuat haknya.
lima lahu minal haqqi ala ghairihi. Ya, karena ya hak yang dimiliki oleh seorang ulama atau ustadz itu jauh melebihi dibanding yang lainnya. Ammal majlisul ammu ka maudhi'id darsi fil masjidi fahuwa ghairu muradin. Adapun majelis umum ya seperti dars umum di masjid, tempatnya di masjid. Maka itu bukan yang diinginkan di sini. Ya karena kalau dars masjid hadirnya ratusan atau ribuan, tidak mungkin setiap orang yang masuk itu kemudian meminta izin syekhnya terlebih dahulu. Atsani, adab kedua seorang penuntut ilmu dalam dars, ya, dalam kelas majelis ilmu adalah taqdimul afdoli wal asanni fit dukhuli, yaitu mendahulukan penuntut ilmu yang lebih utama dan lebih tua ketika ingin masuk ke majelis ilmu. Qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa idza kana ma'ahu ghairuhu qaddamal afdala wal asanna. Dan jika seorang penuntut ilmu mau masuk ke majelis ilmu itu bersama orang lain, maka hendaknya mendahulukan yang lebih utama dan yang lebih tua. Maksudnya, wa idza kanat dakhiluna li majlis wa idza kanat dakhiluna li majlisid darsi jama'atan. Ya, jama'atan. Jika orang-orang yang ingin masuk ke majelis ilmu itu ada banyak, jamaah. Qaddamul afdhala wal asanna minhum. Maka para penuntut ilmu hendaknya mendahulukan yang lebih utama dan yang lebih tua dari para penuntut ilmu tersebut. Kemudian wa hadza mimma hassasa alaihi umumatus syari'ati. Maaf. Wa hadza mimma hassat alaihi umumatus syari'ati. Ya, hassat alaihi umumatus syari'ati. Dan inilah atau yang seperti ini itu merupakan perkara yang dianjurkan oleh keumuman syariat. Karena secara umum syariat itu berusaha mendahulukan yang lebih utama dan lebih tua usianya. Ats-tsalitsu, adab yang ketiga dari adab seorang penuntut ilmu dalam majelis ilmu adalah al-khirsu ala nadhafatis thiyabi. Yaitu bersungguh-sungguh dalam membersihkan bajunya, membersihkan penampilannya. Qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa an yadkhula kamilal haibati. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu masuk ke majelis ilmu dalam keadaan sempurna, ya, rasa segan dan hormatnya. Ya, ini kenapa kok hubungannya sama nadhafatuz thiyabi? Itu ada pada catatan kaki. Hakadza fil asli, ini adalah yang tercetak di asalnya, yaitu Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa fil matbu'i, dan juga di yang tercetak, berarti yang risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Tetapi waja'a fi tadhkiratis sami'i wal mutakallimi, ya, tetapi yang tertulis di tadhkiratus sami' wal mutakallim buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata tsnatai wa mi'atin, halaman 102, itu bukan kamilal haibati tetapi kamilal hayati. Ya, kamilal hayati. Wa huwa alladhi yustafadu minal jami'i lil khatibi, dan makna ini juga yang bisa diambil dari kitab Al-Jami', buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata 53 wa mi'atin, halaman 153. Wa fit tibyani lin-Nawawi, dan juga makna ini juga yang dibawa dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, safhata 38, halaman 38. Ya.
Karena beliau di situ menyebutkan wa an yadkhula 'ala syaikhi kamilal khisali. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu masuk ke majelis syekhnya dalam ya tabiat ya dan juga penampilan yang baik, yang sempurna. Kita kembali ke atas. Maksudnya inna thaliba yadkhulu ala muallimihi kamilal haibati wa hiyal ijlalu wal makhafatu. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu masuk ke majelis syekhnya itu dalam keadaan sempurna haibahnya. Apa itu haibah? Yaitu pengagungan dan juga ketakutan, segan. Ya, hendaknya dalam keadaan mengagungkan dan segan kepada syekhnya tersebut. Ya, jangan kemudian meremehkan. Kita lihat catatan kaki. Ya, makna al-haibatu itu al-ijlal dan al-makhafah itu dapat dilihat di Lisanul Arabi. Ya, buah karya Ibnu Manzur, ini kamus. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata tis'in wa thamanina wa sab'i mi'atin, halaman 789. Kita kembali ke atas. Li'annal aina tamtali'u biman tuhibbuhu wa tahtarimuhu. Karena yang namanya pandangan itu dipenuhi, ya, atau fokusnya itu biasanya kepada orang yang dicintai dan dimuliakan. Kalau kita memuliakan seseorang, pasti pandangan mata kita itu tertuju kepada orang tersebut, ya, terus-menerus. Karena kita mencintainya dan memuliakannya. Kemudian apa? Fa tahsulul mahabatu. Ya, maka akan tercipta, ya, akan dihasilkan kemuliaan dan pengagungan. Ya, akan dihasilkan atau tercipta pemuliaan dan pengagungan. Wadzalika ad'a ila ihtiramil muallimi wal istifadati min ilmihi. Dan yang seperti ini, ya, kalau kita menghormati, memuliakan syekh kita, itu akan lebih dekat, ya, lebih mudah dalam memuliakan guru, ya, dan juga mengambil faedah dari ilmunya. Ya, kalau kita pandangan kita itu tertuju pada guru dengan pandangan yang memuliakan dan segan. Wadiddu dzalika al-kibru, dan lawan dari memuliakan syekh, yang memuliakan ustadz itu adalah sombong. Ya, karena kalau sudah merasa sombong, merasa ilmunya lebih dari syekhnya, itu tidak akan bisa memuliakan syekhnya. Pasti akan merasa, oh, saya sudah tahu hal ini, seperti itu. Dan itu tidak akan bermanfaat majelis ilmu tersebut baginya. Nas'alullahas salamata, ya, kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari sifat kiber ini, ya, sifat sombong terhadap ilmu dan ahli ilmu. Wa 'inda Ibnu Jama'ata fi tadhkiratihi kamilal hayati bil hamzi. Tetapi kalau di buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim itu kamilal hayati, sempurna keadaannya, ya, dengan hamzah, bukan haibati tapi hayati. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan itu adalah as-suratu dzahiratu, penampilan fisiknya. Ya, al-muta'alliqatu binadzafati adz-dzahiri, yang tentu saja penampilan fisik itu berkaitan dengan kebersihan badan. Ar-rabi'u, adab yang keempat bagi seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu adalah farighul qalbi minasyawaghili, yaitu mengosongkan hati dari perkara-perkara yang menyibukkan. Maksudnya, wa an yakuna talibu hala dukhulihi majlisa syaikhi, ya, wa an yakuna talibu hala dukhulihi majlisa syaikhi qad tahayya'a wasta'adda lilistima'i. Seorang penuntut ilmu itu ketika masuk ke majelis ilmu dari seorang syekh, itu hendaknya dia sudah mempersiapkan diri dan sudah siaga untuk menyimak ilmu yang akan didapatkan. Wa dzalika bi an yakuna qalbuhu farighan minasyawaghili. Dan
Seorang penuntut ilmu itu dapat siap siaga untuk menerima ilmu itu dengan cara mengosongkan hatinya dari perkara-perkara yang menyibukkan. Wal hawajisi, dan juga waswas. Wal khawatiri, dan juga pikiran-pikiran. Allati tamna'uhu minal istifadati. Yang kesibukan, waswas, dan pikiran-pikiran tersebut dapat menghalanginya dari mengambil faidah di majelis ilmu tersebut. Li ajli an yastafida min syaikhihi 'inda iqbalihi 'alaihi. Ya, di mana ya dia dapat mengambil faedah dari syekhnya ya ketika dia mendatangi syekhnya tersebut. Al-khamisu, adab yang kelima dari adab seorang penuntut ilmu dalam majelis ilmu adalah qauluhu, ya beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, mutatahhiran mutanadzifan bisiwakin. Hendaknya dia datang dalam keadaan bersuci dan juga membersihkan mulutnya dengan siwak. Wa qassadzufurin, dan hendaknya sudah memotong kukunya. Wa izalata rihin karihin, dan hendaknya dia sudah menghilangkan bau badan yang tidak enak. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza fihi bayanu annahu yustahabbu li talibil ilmi an yakuna nadhifan fi thawbihi wa badanihi. Di dalam penggalan ini itu ada penjelasan ya bahwa dianjurkan kepada seorang penuntut ilmu supaya hendaknya dia dalam keadaan bersih, ya, bersih bajunya dan juga bersih badannya. Kemudian wayah risu ala siwaki, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh untuk bersiwak. Ya, bersiwak sebelum masuk ke majelis ilmu. Kenapa? Belum. Kemudian waqassil adhfari, dan hendaknya bersungguh-sungguh juga untuk memotong kukunya. Wa izalatir raihatil karihati, dan seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh untuk menghilangkan bau badan yang tidak enak. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, li'annahu idza kanal matlubu kamalal hayati, karena yang namanya jika yang dituntut terhadap seorang penuntut ilmu itu adalah sempurnanya keadaannya, wa husnal mazhari, dan penampilan yang baik, wa tibar raihati, dan juga bau yang wangi, ya, fit dukhuli 'alal mu'azzamina. Ya, jadi seseorang itu dituntut untuk berpenampilan sempurna, ya, kemudian keadaan gerak-geriknya juga baik, baunya wangi ketika mendatangi seorang yang diagungkan. Ya. Fa inna ahaqqan nasi bidzalika ulama'u syari'ati, maka orang yang paling berhak untuk diperlakukan seperti itu adalah para ulama ilmu syariah. Ya, para ulama ilmu syar'i. Karena itulah yang paling diagungkan, maka mereka berhak untuk diberi penampilan yang baik, ya. Kemudian juga sikap yang baik dan juga bau yang wangi. Li'anna majalisahum majalisu dzikrin wa jatima'in fi ibadatin. Karena majelis para ulama itu adalah majelis zikir dan juga majelis berkumpul untuk melakukan ibadah. Wal muta'allimu idza uniya bi jamalil manzuri, dan jika penuntut ilmu itu memperhatikan ya keindahan penampilannya, wa tibir raihati, dan juga memperhatikan wanginya, baunya, jalabar rohati, ini jawabnya ya, berarti jalabar rohatan nafsiyata lahu walizumalaihi fit darsi.
Ya, maka jika seorang penuntut ilmu itu memperhatikan keindahan penampilan dan wanginya badan, itu akan menghasilkan ya jiwa yang tenang dan juga santai yang nyaman ya, memberikan kenyamanan jiwa baginya dan juga bagi teman-temannya di dalam dars. Karena secara umum manusia itu akan merasa nyaman, ya merasa tenang itu ketika tidak ada sesuatu yang mengganggu. Dan seseorang yang berpenampilan acak-acakan, kemudian mungkin bau badannya tidak enak, itu akan mengganggu. Ya, akan mengganggu kita. Apalagi dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu, jika ada penuntut ilmu yang penampilannya acak-acakan dan bau badannya tidak enak, itu pasti akan membuat tidak nyaman. Wa qad istadalla al-ulama'u 'ala hadzal adabi. Dan sungguh para ulama telah menunjukkan menunjukkan dalil terhadap adab ini. Ya, apa dalilnya? Bi hadithi Umar radhiyallahu anhu, dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, di mana beliau dahulu pernah berkata. Ya, ini adalah hadis Jibril yang sangat masyhur. Ya, yaitu bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, dahulu suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian idhtala'a 'alaina rajulun, maka tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki. Yang laki-laki ini adalah Jibril alaihissalam, ya, perwujudan dari Jibril alaihissalam. Kemudian syadidu bayadhi thiyabi. Yang laki-laki tersebut itu mengenakan pakaian yang sangat putih. Kemudian syadidu sawadhi sya'ri, yang juga rambutnya itu sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, yang tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan dari laki-laki tersebut. Ya, artinya apa? Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang bersih putih, rambut yang hitam, yang tidak menunjukkan bekas perjalanan. Karena kalau perjalanan jauh biasanya orang itu bajunya menjadi kumal, ya, rambutnya juga kumal. Itu tidak nampak pada diri Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika mendatangi seseorang, itu adabnya itu membersihkan diri. Supaya semuanya nyaman. Ini dapat rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, ini hadis yang nomor 1, hadis pertama. Ya. Ini adalah hadis Jibril yang sangat masyhur. Kita lanjutkan. Qala al-Qurtubiyyu, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fihi dalilun ala istihbabi tahsini thiyabi. Di dalam hadis Jibril tadi itu ada dalil yang menunjukkan disukainya memperbagus baju, yang memperbagus penampilan, memperbagus baju wal hayati, dan juga memperbagus penampilan dan sikap. Wan nadhafati 'inda dukhuli 'alal ulama'i. Dan juga terdapat dalil untuk menjaga kebersihan ketika mendatangi seorang ulama. Wal fudola'i, atau seorang yang memiliki keutamaan. Wal muluki, dan juga ketika mendatangi penguasa atau raja. Jadi ketika mendatangi para ulama atau orang-orang yang diutamakan atau para raja, hendaknya ya itu membaguskan baju, ya, keadaan, penampilan dan kebersihan. Dalilnya adalah hadis Jibril tadi. Fa inna Jibrila alaihi salamu ata mualliman bihalihi wa maqalihi. Karena Jibril alaihi salatu wassalam itu mualliman ini bisa hal, bisa maf'ul, ya. Mendatangi seorang guru dari keadaan dan juga ucapannya, atau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai seorang guru, karena di situ kan mengajarkan Jibril di situ di dalam hadis tersebut. Ya wallahu a'lam. Tapi ya dibaca mansub ya. Ata mu'alliman, ya mendatangi guru atau mendatanginya sebagai seorang guru, ya baik dari keadaannya maupun dari ucapannya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Mufhimu. Ya, Al-Mufhim itu adalah buah karya Al-Qurtubi, Syarah Sahih Muslim. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata sab'in wa thalathina wa mi'atin, halaman 137. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.